Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Fadila Asadia dengan NIM F1G1021 dari Program Studi Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang internet dan cara kerjanya. Baik, langsung saja. Adapun subpokok pembahasan pada presentasi saya kali ini adalah sebagai berikut. A. Apa itu internet? B. Fungsi internet. C. Manfaat internet. Dan D. Cara kerja internet. A. Apa itu internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi global yang menghubungkan miliaran jaringan komputer secara terbuka dengan menggunakan sistem standar Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau TCP atau IP. Ada juga yang menjelaskan bahwa definisi internet adalah international network, di mana semua tipe dan jenis komputer di seluruh dunia dapat terhubung dengan memakai tipe komunikasi seperti telepon, satelit, dan lainnya. B. Fungsi internet. Adapun fungsi dari internet adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai media komunikasi. Penggunaan internet sebagai media komunikasi sudah sangat jamak digunakan saat ini. Hal ini dapat kita lihat dengan munculnya berbagai situs media sosial dan aplikasi chatting yang memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi. Kedua, sebagai media untuk akses informasi. Era internet adalah era keterbukaan. Artinya, dengan kehadiran internet, maka manusia lebih mudah mengakses berbagai informasi penting. Ketiga, sebagai media bertukar sumber daya. Beberapa sumber daya atau data yang sering dibagikan di internet adalah makalah, karya tulisan, jurnal, foto, video, desain, dan lain-lain. Keempat, sebagai media untuk akses berita. Berbagai peristiwa dan tempat yang ada di seluruh dunia bisa dilihat melalui berbagai situs berita online atau media online. Hal ini tentunya dapat dilakukan karena adanya jaringan internet. Semua situs berita online di dunia hanya dapat dibuka ketika perangkat kita terhubung dengan internet. C. Manfaat internet. Adapun manfaat dari internet adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi lebih mudah. Komunikasi antar individu di lokasi yang berbeda menjadi lebih mudah sejak adanya internet. Selain itu, biaya untuk proses komunikasi tersebut juga sangat murah ketika menggunakan internet. Beberapa cara komunikasi yang sering digunakan dengan memanfaatkan internet adalah chatting, kirim email, sosial media, dan lain-lain. Kedua, menambah wawasan dan pengetahuan. Keberadaan berbagai situs yang menyajikan berbagai informasi pengetahuan secara langsung akan menambah wawasan bagi pengguna internet. Misalnya, jika seseorang ingin belajar cara bermain gitar pada seorang ahli, ia dapat menonton video tutorial bermain gitar di YouTube dengan gratis. Ketiga, kemudahan dalam berbelanja. Konsumen online di Indonesia tumbuh begitu cepat. Ini adalah bukti bahwa internet memberikan kemudahan dalam hal berbelanja apapun secara cepat dan murah. Dari sisi pengusaha, keberadaan internet tentunya membuat proses pengembangan usaha menjadi lebih mudah, cepat, dan murah. Jadi, tidak heran mengapa bisnis e-commerce di Indonesia berkembang pesat. Keempat, kemudahan dalam pemasaran bisnis. Pelaku bisnis sudah seharusnya menggunakan internet sebagai media pemasaran. Metode pemasaran online pun sangat beragam, sehingga para pengusaha tidak kehabisan ide untuk menjelajahi kemungkinan pemasaran terbaik bagi bisnisnya. Kelima, sarana hiburan. Internet juga merupakan media yang sangat digemari sebagai wahana hiburan, terutama generasi milenial. Beberapa situs internet yang sering dijadikan sebagai tempat hiburan adalah YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Berbagai konten di internet dapat menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat. Terakhir, kemudahan dalam mencari informasi. Kemudahan dalam mencari berbagai informasi di internet juga menjadi manfaat yang sangat dirasakan masyarakat sekarang ini. Contohnya, ketika seseorang pencari kerja mencari lowongan pekerjaan, maka kita dapat membuka berbagai situs lowongan kerja yang ada di internet. D. Cara kerja internet. Berikut adalah cara kerja dari internet. Yang pertama, membentuk jaringan sederhana.
Ibaratkan ketika seseorang ingin melakukan sebuah hubungan, maka diperlukan untuk membentuk sebuah jaringan. Jaringan ini berfungsi untuk menghubungkan komputer yang ingin berkomunikasi atau disambungkan tersebut, lalu nantinya dihubungkan pada router. Cara kerja internet yang pertama agar internet bisa terhubung dan digunakan sebagaimana semestinya adalah membuat jaringan secara sederhana terlebih dahulu. Kedua, membuat jaringan di dalam jaringan. Selanjutnya, yang menjadi langkah dalam cara kerja internet adalah membuat jaringan yang jauh lebih besar dan jauh lebih rumit dibandingkan jaringan sebelumnya, di mana satu router ini biasanya akan melibatkan lebih dari satu komputer untuk berada di dalam jaringannya, dan ada tambahan penyambung lain seperti modem. Nantinya, jaringan ini membentuk jaringan di dalam jaringan. Ketiga, mengirim pesan ke jaringan yang ingin dituju. Sebuah jaringan sudah terbentuk dan beberapa komputer yang diinginkan sudah terhubung, namun sampai sini internet belum tergabung di dalamnya. Supaya internet bisa termasuk ke dalamnya, maka bisa dihubungkan ke ISP atau Internet Service Prosedur. Nantinya ISP ini akan berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan dengan jaringan yang ingin dituju. 4. Jaringan menemukan komputer. Nantinya, supaya internet bisa digunakan, maka seseorang bisa menghubungkan jaringan tersebut dengan perangkat digital yang diinginkan. Supaya internet bisa terhubung, biasanya dibutuhkan perantara seperti modem ataupun jaringan nirkabel. Nantinya, kedua alat tersebut akan membaca kode khusus yang hanya dimiliki oleh komputer supaya internet bisa tersambung. Kelima, internet mulai terhubung. Setelah komputer akan mulai mendapatkan jaringan yang diinginkan, maka bisa dikatakan bahwa internet sudah terhubung. 6. Menggunakan internet. Setelah mengetahui cara kerja umumnya, maka sekarang beralih ke cara kerja web. Untuk web ini, supaya bisa ditemukan memiliki kode unik yang disebut dengan IP address, dan semua komputer terhubung ke sebuah jaringan dan memilikinya dan berfungsi untuk mengidentifikasi. 7. Internet membaca kode pencarian. Tidak dapat dipungkiri bahwa IP address sangat rumit dan pasti akan menyebabkan website sulit untuk ditemukan. Untuk itulah, pada cara kerja web server agar pengguna lebih mudah dalam mencari alamat yang diinginkan, maka IP address diganti menjadi domain. Domain inilah yang nantinya bisa diketikkan untuk mencari informasi yang diinginkan sebagai kode pencarian. Terakhir, pengguna mendapatkan informasi yang dicari. Saat seseorang mengetikkan domain yang ingin dituju olehnya, maka internet atau browser akan berusaha untuk mencari domain tersebut. Browser akan mencari alamat server yang sebenarnya di mana lokasi website tersebut sebenarnya berada menggunakan DNS server. Lalu pesan HTTP request dikirim oleh browser yang ditujukan ke server meminta salinan dari website untuk dikirim ke klien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.